Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira. Anggaran perlindungan sosial ditambah tembus hingga 500 triliun rupiah. Kira-kira untuk apa saja? Tentunya KPMPKH BPNT, RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, dan masyarakat umum lainnya wajib mengetahui terkait dengan anggaran 500T tersebut dibuat apa saja. Informasi bantuan sosial hari ini, PKH BPNT positif lanjut di tahun 2025 meskipun ganti presiden. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat YouTube semua, pemerhati channel Diary Bansos yang selalu hadir, selalu menyimak di setiap informasi yang kita bagikan. Tentunya doa dan juga harapan dari kita sampaikan. Semoga para KPM yang selalu setia menyimak informasi-informasi dari channel Diary Bansos selalu diberi kesehatan, diberi kelimpahan rezeki, usahanya diberi kelancaran. Mungkin apabila ada yang memiliki hutang, semoga hutangnya segera terbayarkan. Kemudian mungkin apabila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan mungkin apabila di hari-hari ini pekerjaan lagi sulit, semoga dilancarkan ya. Dan mungkin apabila ada yang masih belum memiliki pekerjaan, semoga segera diberi pekerjaan. Amin. Oke, sahabat YouTube, langsung kembali pada topik video kali ini. Kabar gembira, anggaran perlindungan sosial ditambah tembus hingga 500 triliun rupiah. Ini anggaran yang tidak sedikit dan bahkan cenderung yang cukup banyak dibanding anggaran perlindungan sosial di beberapa tahun ke belakang. Kalau melihat riwayat anggaran perlindungan sosial di beberapa tahun ke belakang, itu tidak ada yang sampai tembus 500 triliun rupiah. Nah, untuk tahun 2025, anggaran perlindungan sosial ini tembus hingga 500 triliun rupiah. Jadi ini anggaran yang sangat fantastis. Tentu warga masyarakat Indonesia seluruhnya wajib mengawasi penggunaan dari anggaran yang sebegitu banyaknya ya sahabat YouTube. Nah, tentunya banyak sekali yang bertanya, anggaran hingga 500 triliun rupiah lebih tersebut digunakan untuk apa saja? Tentunya buat para KPMPKH, BPNT, kemudian RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, pendamping sosial, dan masyarakat umum lainnya harus mengetahui supaya di kalangan masyarakat itu tidak ada kesalahpahaman. Seperti menjelang pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu, bahwasanya ada salah satu warga masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan perlindungan sosial yang persepsinya itu semuanya adalah untuk anggaran bantuan sosial. Padahal perlindungan sosial itu bukan hanya untuk bantuan sosial, tapi untuk anggaran-anggaran yang lainnya juga. Dan yang mengelola pun bukan hanya Kementerian Sosial, tapi yang mengelola banyak kementerian ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi bantuan sosial di hari ini. PKH BPNT tentunya positif lanjut di tahun 2025 meski ganti presiden ketika melihat alokasi dari anggaran perlindungan sosial sebesar 500 triliun rupiah tersebut. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Jadi informasi ini kita kutip dari salah satu kabar online yaitu antaranews.com.
di mana Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN sebesar 504,7 triliun rupiah, tembus 500 T ya sahabat itu. Perlindungan sosial anggarannya 504,7 triliun rupiah, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta pada hari Jumat kemarin. Anggaran itu tumbuh 1,6% dibandingkan dengan APBN tahun 2024 sebesar 496,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut diantaranya digulirkan untuk kelanjutan berbagai program perlindungan sosial, sinergi dan integrasi perlindungan sosial dengan kartu kesejahteraan atau kartu KKS ya sahabat itu, kemudian penguatan Perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Secara rinci, target anggaran Perlinsos mencakup berbagai program. Yang pertama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu meliputi dilanjutkannya bantuan program Keluarga Harapan atau PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian keluarga penerima manfaat dari program sembako atau bantuan BPNT yaitu 18,8 juta KPM. Kemudian ada lagi asistensi rehabilitasi sosial atau bantuan atensi. Ini bisa atensi yatim piatu ataupun atensi yang lainnya. Bagi 42,4 ribu anak, kemudian 37,4 ribu lansia, dan 64,1 ribu penyandang disabilitas. Anggaran juga digunakan untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan bantuan langsung tunai BLT Desa. Ya, nah ini untuk BLT Desa berarti tetap dilanjutkan di tahun 2025 untuk 2,96 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian dana Perlinsos pun turut digunakan untuk subsidi. Nah, ini yang mungkin tidak memahami. Jadi bukan hanya untuk bantuan sosial, untuk bencana, tapi juga untuk subsidi ya, seperti itu. Nah, seperti subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter. Kemudian LPG 3 kg gas melon ya, sebanyak 8.170 juta kilogram. Kemudian serta subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR untuk 7,5 juta debitur. Nah ini mungkin yang biasanya ngambil KUR, nah ini juga ada subsidinya ternyata ya seperti itu. Kemudian Menteri Keuangan menyebut program perlindungan sosial menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah. Jadi bukan hanya masyarakat miskin yang mendapatkan program Perlinsos ini, tapi juga termasuk masyarakat golongan menengah ya seperti itu. Dan tidak semua warga masyarakat bisa merasakan dari Perlinsos ini karena setiap program bantuan, setiap subsidi itu ada sasarannya masing-masing. Jadi tidak semua warga masyarakat bisa mendapatkan. Contoh, kalau ada warga masyarakat yang sudah mampu, sudah kaya, sejahtera, punya usaha dan sebagainya, ya ini sangat tidak mungkin apabila mendapatkan perlindungan sosial. Nah, kalau misalkan mendapatkan perlindungan sosial, ya harus dipertanyakan data dari program perlindungan sosial tersebut ya, seperti itu. Oleh sebab itu, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari berbagai macam program perlindungan sosial ini, pemerintah mulai mengintegrasikan ya berbagai data, mulai dari data Reksosek, kemudian data DTKS dan data-data yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian pemerintah telah menggelontorkan dana Perlinsos sebesar 3.127,6 triliun rupiah sepanjang 2015 hingga 2023. Menurut Menteri Keuangan, dana tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,3%
tingkat ketimpangan atau rasio Gini turun dari 0,406 menjadi 0,379 dan pengangguran turun dari 5,9% menjadi 4,82%. Artinya anggaran Perlinsos yang sudah diterbitkan mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2023 itu sudah berhasil menurunkan kemiskinan dan juga menurunkan angka pengangguran. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya setiap warga masyarakat harus mengetahui terkait dengan pemanfaatan penggunaan dari APBN di tahun 2025 nanti yang rancangannya yaitu lebih dari 500 triliun rupiah. Jangan sampai ada kata-kata seluruh anggaran 500 triliun rupiah tersebut digunakan hanya untuk bantuan sosial. Jadi itu salah ya. Jadi Perlinsos itu banyak bukan hanya bantuan sosial, tapi juga ada terkait dengan bencana, terkait dengan subsidi, dan juga yang lainnya. Jadi bisa dipahami ya. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.